Baik, kita langsung pada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada munajat. Munajat Imam Ibn Athaillah. Ibn Athaillah bermunajat, memohon, mengadu kepada Allah, dan permohonannya diabadikan dalam catatan-catatannya dan dimasukkan dalam buku hikmahnya. Ilahi, kata Imam Ibn Athaillah, Ilahi ya Allah, wahai Tuhanku, kaifa yurja siwak, bagaimana akan diharap atau bagaimana seorang hamba berharap selainmu? Wa anta ma qata'tal ihsana, sementara engkau adalah zat yang tidak pernah memutuskan kebaikan kepadaku. Bagaimana aku akan mencari selainmu sementara kebaikanmu tidak akan putus? Artinya enggak akan mampu, enggak akan bisa aku mencari selainmu. Karena kebaikan Allah kepada hambanya kebaikan yang tidak pernah terputus. Kalau seandainya tampak diputus satu kebaikan, sesungguhnya telah disambungkan dengan kebaikan yang lain lagi yang bisa jadi itu lebih besar. Allah Maha baik, selalu memberikan kebaikan kepada hambanya. Wa kaifa yutlabu min ghairika wa anta ma badalta adatal imtinan, bagaimana yutlab akan dicari, bagaimana seseorang mencari min ghairika kepada selainmu, meminta kepada selainmu. Bagaimana bisa orang yang kenal engkau lalu minta kepada selainmu sementara dia kenal bahwasanya engkau adalah Maha Pemberi? Bagaimana seorang hamba yang kenal engkau sebagai zat yang Maha Pemberi, Maha Pemurah, yang karunia-Nya tidak pernah putus-putus, bagaimana mungkin orang yang kenal engkau seperti itu lalu minta kepada selainmu? Ya gambarannya Anda seorang anak, bapak Anda kaya raya punya segalanya, duit, apapun, motor segala macam, minta motor, motor apa saja dikasih, motor apa saja dikasih. Mana mungkin setelah itu kira-kira ayahmu bagaimana kalau melihat kamu minta? Misalnya kalau kita minta pada selain ayah kita, lah kalau memang hajat kita motor untuk kepentingan saya, kepentingan saya ingin punya transportasi dari sini tempat kerja saya, ayah akan memberiku kepadaku motor kalau aku minta. Kenapa saya bingung mencari yang lainnya? Wong ayah pasti memberi kepadaku. Ini gambarannya kepada sesama hamba. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu, seorang hamba yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak pernah mengganti kebiasaan baiknya. Kebiasaan baiknya adalah al-imtinan, memberikan karunia kepada hambanya. Dan sungguh karunia kepada hamba ini sangat-sangat banyak sehingga dikatakan tidak akan mampu bisa menghitung karunia. Dan yang diajarkan Nabi dalam panjatannya, sanjungannya kepada Allah, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la nuhsi, ya Allah, maha suci engkau, sungguh la nuhsi thana'an, sungguh kami tidak akan mampu menghitung-hitung pujian sanjungan kepadamu, kama athnaita 'ala nafsik, seperti sanjunganmu terhadap dirimu sendiri. Allah yang mampu mensyukuri, hanya yang mampu, tidak ada yang mampu mensyukuri karunia Allah. Tidak akan ada yang mampu mensyukuri karunia Allah. Teramat besar karunia Allah. Tidak ada seorang hamba yang mampu mensyukuri karunia Allah dengan sesuai dengan apa yang Allah karuniakan. Artinya syukur kita selalu kurang. Syukur kita kepada Allah tidak akan bisa memenuhi karunia Allah. Syukur yang kita hadirkan tidak akan mampu memenuhi atau menyamai agungnya karunia Allah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Sehingga bagaimana syukur kita bisa membalas karunia Allah? Enggak mungkin. Karena apa? Di saat aku bersyukur, ya Allah, ternyata syukurku ini karunia baru darimu yang harus aku syukuri. Lalu kapan aku akan berakhir? Kapan aku bisa selesai mensyukuri nikmatmu? Di saat aku bisa mensyukuri nikmatmu, ya Allah, ternyata syukurku ini adalah nikmat baru darimu yang harus aku syukuri. Dan di saat aku bisa mensyukuri nikmatmu, ternyata itu juga nikmat baru darimu. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik.
Allah tidak akan merubah kebiasaannya memberikan karunia kepada kita. Lalu kenapa aku harus mencari kepada selainmu ya Allah? Karunia Allah sangat luas, kita tidak akan mampu menghitung. Dalam diri kita saja, dalam diri saat ini kita ini, nikmat apa? Rambut, mata, dan sebagainya, karunia. Sama-sama di wajah ini. Ini rambut bisa panjang, tapi ini nggak bisa panjang. Kalau peletakan ini, kalau gigi kita kayak kuku gimana kira-kira? Bertambah-tambah. Ya, gigi nggak bertambah-tambah ya, kuku panjang. Yang punya kumis bisa memanjang, tapi ini tidak pernah. Dan itu karunia kalau kita renungi. Gigi kita itu punya rasa loh ya. Dia tahu kalau lidah kambing sama lidahnya sendiri tahu, sehingga yang digigit hanya lidah kambing. Karunia Allah. Kantuk itu sendiri nikmat kok. Tanpa kantuk Anda tidak akan lelap dalam tidur. Orang menduga lapar adalah petaka. Oh tidak, nggak ada lapar Anda tidak akan rasakan lezatnya makanan. Karunia Allah sangat banyak, sehingga dikatakan bagaimana kita akan mampu mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak. Nikmat Allah, ada nikmat Allah yang pernah kita minta yang sangat banyak, dan nikmat Allah yang tidak pernah kita minta yang lebih banyak lagi. Ada lagi nikmat Allah yang aku ketahui sangat banyak, dan ada nikmat Allah kepadaku yang tidak pernah aku ketahui dan lebih banyak lagi. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya man adzaqa ahibba'ahu halawata mu'anasatihi. Subhanallah. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan ini yang dikatakan, ya wahai zat yang telah adzaq, menjadikan hamba kekasihnya merasakan manisnya merasa dekat kepada Allah. Yang menjadikan seorang hamba merasa manis di saat mendekatkan dirinya kepada Allah hanya Allah. Sehingga di saat dia melakukan satu amalan kebaikan, yang makna amalan kebaikan tidak lain adalah dia merasa dekat kepada Allah, lah kok dia bisa menikmati, maka sungguh dia ibadah dalam kenikmatan. Dan yang menjadikan seorang hamba seperti itu hanya Allah. Maka dia menjawab, Imam Ibn Athaillah menyanjung Allah, wahai zat yang telah menjadikan para kekasihnya merasakan manisnya kedekatan kepadanya. Mu'anasah, mu'anasah itu kalau manusia dengan manusia adalah cengkrama, kedekatan, nemeni, ditemani. Kalau anis kemarin teman indah, teman yang menyenangkan. Anisah, wanita yang menyenangkan menemani. Anis lagi, mu'nisah yang menyenangkan. Mu'anasah adalah kedekatan yang menyenangkan. Sehingga ada orang beribadah, sholat itu indah baginya. Ini kan martabat. Dia malam itu tidak sholat, tiba-tiba mendengar adzan subuh, bisa saja orang menyesal dan menitikkan air mata. Mungkin Anda pun juga pernah merasakan lezatnya memberi tanpa Anda sadari, dan itu Allah menjadikan Anda merasa lezat. Anda melihat seseorang ternyata dia perlu bantuan, Anda mengulurkan tangan, dan di saat bantuan Anda dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baik, Anda lega, alhamdulillah. Bahkan mungkin Anda juga pernah sedih di saat Anda tidak bisa menolong dia karena Anda ternyata bawa uang kurang. Ya Allah, kenapa bawa uang segini? Coba Anda, ya Allah, kasihan banget. Kenapa Anda ingin memberi kok tiba-tiba kok gemes begitu? Allah yang memberi. Dan ini kadang tiba-tiba ada pada kita. Sehingga di saat kita tidak bisa menolong dia tuh, Allah, astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, berikan mereka rezeki yang banyak, Allah, biar saya bisa nolong dia, Allah. Padahal ingin mengeluarkan rezekinya, bagaimana dia senang. Orang berderma senang, orang memberi senang, orang berbuat baik senang. Siapa yang menjadikan dia senang dengan itu semua adalah Allah. Hingga para sahabat Nabi di saat bersama Nabi rela nyawanya hilang demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jihad bagi mereka adalah suatu kegembiraan. Selalu minta, ya Allah Rasulullah, izinkan aku untuk jihad agar aku mati di medan laga. Sampai derajat itu, siapa yang menjadikan orang senang dengan itu semua? Hanya Allah. Yang lain lari terbirit-birit. Bahkan ada yang sembunyi dari pencarian agar tidak disuruh perang.
Pada zaman Nabi ada orang yang lari tidak mau perang, ada yang memaksakan diri untuk perang. Jadi pada zaman Nabi juga ada orang-orang yang lemah iman, di saat ada suruhan perang sembunyi dia, beralasan pura-pura sakit. Ada, disebutkan juga dalam kisah Al-Quran yang pura-pura sakit, pura-pura salah sehingga tidak jadi perang. Ada, tapi ada yang semangat perang. Ada orang pengen mati, ya Rasulullah saya ingin mati Syahid. Kau perang di medan laga, wah berani, pulang selamat. Saya pengen mati ya di medan laga, perang lagi, selamat, perang lagi, selamat. Ya Rasulullah saya tidak mati-mati. Kalau belum waktu mati kau dia akan mati. Siapa yang menjadikan dia rindu untuk mati syahid? Allah. Siapa yang menjadikan seorang hamba rindu bangun malam? Allah. Siapa yang menjadikan seorang hamba rindu sedekah? Allah. Jadi di saat melakukan kebaikan ternyata dijadikan hiburannya itu. Hiburan macam-macam, ada dengan maksiat, berarti hamba yang dibenci oleh Allah. Bagaimana kesenangannya dengan yang Allah murkai? Akan tapi ada di antara hamba Allah itu dijadikan hiburannya oleh Allah di dalam hal yang Allah ridhoi. Senang kalau melakukan kebaikan. Nah inilah yang telah adzaqa ahibba'ahu, Allah telah menjadikan kekasih-kekasihnya merasakan halawata mu'anasatihi, manisnya mu'anasah bersama dengan Allah, maksudnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Faqamu baina yadayhi mutamalliqin, sehingga qamu baina yadayhi, sehingga bangkit menghadap kepada Allah, mutamallikina, dengan merayu, mengharap, dengan senang dia. Mutamallikina adalah, kalau bahasanya manusia dengan manusia, adalah mendekat kepada seseorang, kita dengan merayu melakukan satu hal kebaikan karena kita mengharap pemberian darinya. Kalau kepada manusia tidak elok, tapi ini kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga dia merayu Allah, maksudnya merayu melakukan sesuatu yang menjadikan Allah senang, dengan harapannya adalah kalau Allah senang akan memberikan ridhonya, rahmatnya, dan seterusnya. Lah, jika ada seorang hamba Allah rindukan untuk melakukan satu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu Allah akan mencintainya, lalu Allah memberikan segala kebaikannya, maka itu karena dipilih oleh Allah. Ini wa yaman albasa awliya'ahu malabisa haibatihi, wahai zat yang telah mengenakan kepada para kekasih-kekasihnya adalah baju wibawanya Allah. Baju wibawanya Allah itu apa? Para kekasih-kekasih Allah itu telah dijubai, dikasih pakaian oleh Allah dengan pakaian wibawa Allah. Wibawa Allah itu pakaian kebesaran, maksudnya. Sehingga kalau sudah menjadi kekasih Allah, kalau sudah seorang hamba menjadi kekasih Allah, Allah jadikan siapapun akan memandang dia, melihat dia, memuliakan dia tanpa syarat. Bukan syaratnya dia pakai mobil mewah, bukan. Bukan syaratnya dia harus punya tahta sehingga orang menghormati dia. Oh tidak. Bisa jadi dia adalah seorang yang compang-camping dengan kesederhanaannya, badannya pun juga tidak keker, bahkan kalau kita dorong pun akan roboh. Tapi ternyata karena Allah telah kenakan kepadanya pakaian wibawa Allah sebagai kasih Allah, maka lihat orang memandangnya dengan pandangan hormat, pandangan kasih, pandangan cinta. Ini adalah terjadi pada kekasih-kekasih Allah. Seperti pada zaman salah satu cucu baginda Nabi, Imam Ali Zainal Abidin, secara fisik bukan sebagai orang yang, tapi di saat masuk satu tempat orang minggir, Allah berikan hebah kepadanya, dibawa. Sehingga kalau sini para kekasih Allah, akan tapi di saat ada orang punya wibawa, tidak zaman dia adalah kekasih Allah, wibawa orang dihormati dan sebagainya, bukan. Gambarannya bahwasanya kalau sudah orang itu dicintai oleh Allah, bukankah dalam hadis qudsi Allah sudah berfirman, seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan faraid, kemudian dia tambah bin nawafil, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya, akan aku menjadi matanya untuk melihat, aku akan menjadi tangannya untuk memukul, untuk beraktivitas, aku akan menjadi kakinya untuk melangkah. Apa makna Allah menjadi matanya?
Apa makna Allah menjadi lesannya, telinganya? Apa makna Allah menjadi tangannya? Apa makna Allah menjadi kakinya? Bukan Allah jadi mata dan tangan. Oh tidak. Artinya tangannya akan digunakan tentu untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Pandangannya akan dijaga oleh Allah. Para kekasih Allah adalah mahfud, terjaga, sehingga susah melihat yang dimurkai oleh Allah. Sehingga mungkin kalau kita sederhanakan tanda kekasih Allah itu, atau tanda orang yang dicintai oleh Allah, seperti yang sering kami sampaikan, ini termasuk catatan hikmah kami adalah tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya ia melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun, dan begitu susahnya melakukan kejahatan biarpun sudah direncanakan. Itu para kekasih Allah pandangannya. Jadi mau melakukan maksiat susah. Memang mereka tidak maksum seperti para nabi, sehingga dikatakan para kekasih Allah itu mahfud, terjaga. Tapi mungkin melakukan dosa, bukan seperti nabi yang maksum, terjaga dari dosa. Sehingga dikatakan bahwa kama annal anbiya'a ma'sumuna fa innal awliya'a mahfudun. Para anbiya itu maksum iya, tapi para wali dijaga oleh Allah. Susah melakukan maksiatan. Kalaupun kepleset dalam maksiat gegas kembali, maka nggak ada wali yang melakukan kemungkaran sampai tidak tobat. Kalaupun kepleset seorang wali langsung bergegas, nggak ada orang wali bangga dengan kemungkaran. Baik, kita langsung lanjutkan. Faqamu bi'izzatihi musta'izzin. Sehingga orang kalau sudah dikenakan kepadanya baju kebesaran, baju wibawa Allah, baju kemuliaan Allah, maka sesungguhnya lihat, faqamu bi'izzatihi, maka di saat dia bangkit dalam segala aktivitasnya adalah bi'izzatihi, dengan kemuliaan Allah, mulia dengan Allah. La izzata illa billahi, orang tidak akan mulia kecuali dengan Allah. Ada wibawa. Dan seorang muslim harus merasa bahwasanya dia adalah mulia karena Allah, bukan karena tahtanya, bukan karena kekayaannya. Sehingga biarpun mungkin dia seorang fakir, dia tidak akan rendah di saat duduk dengan orang kaya, karena dia tidak pernah tergiur dengan kekayaannya. Bahkan dia mengerti, Nabi bersabda, man tawadhu li ghaniyin li ghinahu tahadhaba an thulutsai dinihi. Jika ada orang tawadhu, tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya runtuh. Sehingga Rib'i, seorang tua yang mengendarai keledai dengan tongkat yang jalannya setengah compang-camping, setengah tertatih-tatih baju compang-camping, datang kepada seorang pembesar, Rustum, seorang pembesar yang mendengar tentang Islam tapi belum masuk Islam. Ini orang datang, Rib'i ini datang, dia merasa mulia dengan Allah, bukan dengan tahtanya. Dia saya ingin menghadap kepada Rustum, saya ingin menghadap pada pimpinanmu, kepada rajamu, kepada sultanmu, kepada rajamu. Punggawa kerajaan menganggap sepele orang kayak ini. Kalau manggil sudah biarinlah, tanya aja ke raja, boleh enggak? Oh boleh masuk. Orang gimana? Orang gila, kerempeng, tendang, terbang. Suruh masuk. Masuk dia. Tidak ada gentar. Yang lain rakyatnya jalan dengan kesot, tapi dia jalan berdiri dengan keagungan Islam dia. Setelah itu duduk di samping raja, di samping Rustum, di samping pembesar. Ditanya, siapa kamu? Aku adalah utusan-utusannya Nabi Muhammad. Bukan utusan memang, utusan-utusannya Nabi Muhammad. Karena dia tidak ada menambahin. Aku adalah utusan-utusannya Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad sudah didengar oleh Rustum, raja, oleh pembesar ini. Nabi Muhammad punya utusan, ini utusannya. Utusan-utusannya Nabi Muhammad saja beraninya kayak begini, sudah krempeng ngadep ke saya gagah begini, langsung ada wibawa dalam dirinya. Bagaimana tentang utusan Muhammad? Bagaimana dengan Muhammadnya? Makanya kalau atas nama Islam jangan kremeng. Islam wibawa dong, gitu. Harus begitu. Atas nama Islam kayak orang mungkin badan kecil seperti Rib'i, tapi dia merasa mulia dengan Islam, tidak bisa direndahkan dengan harta, tidak bisa direndahkan dengan tawaran tahta, nggak bisa dibeli, karena dia merasa mulia dengan Islam. Gemeteran dia mikir nih, ini utusan-utusannya Nabi Muhammad, bukan utusannya Muhammad, bukan Nabi Muhammad, utusannya Nabi Muhammad, bukan utusan-utusannya. Untuk apa?
untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia agar merasa menjadi budaknya yang punya manusia. Kaget. Sementara dia memperbudak manusia. Kurang lebihnya semacam itu. Artinya kalau sudah orang merasa ini musta'izina, merasa dia terus kalau mencari kemuliaan hanya dengan Allah Jalla Jalaluh, sehingga wibawa dia, kefakirannya tidak akan menjadikan dia rendah, sehingga tidak bisa dibeli dia karena dia mulia dengan Allah. Alangkah rendahnya kalau sudah orang dibeli, imannya dibeli, kebijakannya dibeli, ide-idenya bisa dibeli dan ditawar, tidak punya pendirian. Oh tidak, Islam harus merasa mulia dengan Allah. Anta dzakir qabla dzakirin, engkau ya Allah dzakir qabla dzakirin. Ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa nikmat Allah kepada kita ini luar biasa agung. Di saat kita ingin mendekat kepada Allah, ternyata Allah dulu yang mendekat kepada kita. Di saat kita bisa melakukan kebaikan karena Allah telah memberi kebaikan kepada kita, yaitu Allah memberi kepada kita kemauan untuk melakukan kebaikan. Di saat kita ingin menyebut Allah, ternyata Allah dulu menyebut kita. Di saat kita ingin berzikir, ternyata Allah memberikan kepada kita kemauan untuk berzikir. Jadi anta dzakir, engkau ya Allah, engkau dzakir, engkau yang menyebutku ya Allah. Disebut oleh Allah, maksudnya disebut, diberi oleh Allah kemauan. Qabla dzakirin, jadi kita berzikir menyebut nama Allah, tapi kita menyebut nama Allah ini karena Allah lebih dulu menyebut kita, artinya memberikan kesempatan pada kita. Jadi kalau seorang hamba berbuat baik itu telah didahului oleh kebaikannya oleh Allah. Wa antal badi'u bil ihsani min qabli tawajjuhil abidin, engkaulah yang telah memulai kebaikan kepada kami para hamba-hambamu ya Allah sebelum kami melakukan kebaikan. Sehingga betul seorang hamba tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil pun kecuali karena telah mendapatkan kebaikan dari Allah, yaitu kemauan melakukan kebaikan. Biarpun dia punya tenaga, kalau Allah tidak menghendakinya untuk melakukan kebaikan, maka tidak akan baik dia. Wa antal jawadu bil ata, engkau adalah maha dermawan dengan karunia dan pemberian. Min qabli talabit talibina, sebelum kami meminta. Kita belum pernah bisa mohon kepada Allah, ternyata air susu ibunda kita pun juga. Kalau bicara air susu, bukan bicara air susu saja. Apakah yang telah Allah berikan pada kita dengan air susu ibunda? Pertama, iya air susu. Kemudian yang kedua, kasih sayang yang Allah berikan kepada ibunda, sehingga beliau dengan sukarela menyusui Anda biarpun di tengah malam. Bukan sekedar air susu yang dituangkan di mulut kita, akan tapi Allah beri hati seorang ibu yang penuh kasih, sehingga dengan penuh kasih sayang menyusui Anda di tengah malam. Loh, ini kan karunia lagi, karunia yang banyak. Waktu itu kita sudah doa, waktu buat dari bayi, doa Allah berikan, ya, kita belum pernah minta. Dan alangkah banyaknya karunia yang Allah berikan pada kita, kita tidak pernah memintanya. Yang banyak adalah kita minta tapi salah, sehingga Allah seolah-olah tidak mengkabul padahal mengkabul. Kita kalau minta kurang kualitas, kita kadang kalau minta kurang berkualitas. Ya, kadang minta kita kurang berkualitas. Ya, karena permintaan kita kurang kualitas, kadang tidak dikabul oleh Allah. Bukan tidak dikabul beneran, diganti oleh Allah lebih berkualitas. Tapi seorang hamba yang terburu-buru, dia tidak paham, lalu dia menyimpulkan, doaku tidak dikabul. Setiap hari aku doa semoga rezekiku banyak, rezekiku banyak, rezekiku banyak. Rezeki, duit. Seolah-olah tidak dikabul, karena sementara Allah sudah berjanji, asalkan permohonanmu itu serius dan benar, maka Allah akan kabul. Ud'uni astajib lakum. Mungkin ada berkata, tapi aku sudah berdoa serius tapi belum dikabul. Oke, mungkin doanya belum serius. Sudah, anggap kalau memang doamu sudah serius, pasti dikabul oleh Allah. Mana buktinya? Allah itu kalau memberi kepada hambanya adalah dengan bermacam-macam. Satu, Allah memberi hambanya sesuai dengan permintaannya. Kadang Allah memberikan kepada seorang hamba lebih dari yang dimintanya. Kita minta merah dikasih hijau oleh Allah. Kita minta rezeki, ternyata Allah beri kepada kita lebih gede lagi. Apa itu? Dijaga jantung kita. Berapa harganya jantung?
Jadi makanya kalau kita memohon kepada Allah, hendaknya khusnudzon, Allah pasti mengabul. Untuk wa antum muqinuna bil ijabati. Kalau kita minta kepada Allah jangan ragu, yakin Allah mengkabul. Cuman bentuk pengkabulan kan ada 3. Pengkabulan di saat kita meminta dikasih oleh Allah, yang pertama. Yang kedua adalah pengkabulan dalam bentuk yang berbeda, yang lebih penting, cuman karena kita bodoh tidak pernah minta itu. Yang ketiga adalah akan dikabul nanti di akhirat, dan itu lebih dahsyat lagi, yang menjadikan seorang hamba terkaget-kaget di surga nanti berkata, ya Allah, ini pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang aku tunda dan aku berikan saat ini. Sehingga seorang hamba berkata, ya Allah, kalau begini kenapa doaku tidak kau tunda semuanya? Tapi nggak boleh kita mau itu. Kenapa doaku tidak kau tunda agar menjadi kaya? Artinya di akhirat itu nanti ada hitungannya. Kita punya kisah hidup, bukan sekedar kisah hidup di dunia, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Wa antal wahhab, dan engkau adalah pemberi karunia kepada kami. Kekayaan, rizki, uang dan sebagainya. Yang ngasih rizki memang jerih payah. Anda bekerja keras, tapi yang ngasih tenaga. Saham kita, sahamnya 100% Allah kok. Tenaga, lihat. Jangan mengatakan, oh sahamnya dari saya, tenaga saya. Yang ngasih tenaga adalah Allah kok. Ide dari Allah kok. Ada orang punya tenaga, ada kasih ide kok. Bisa saja ide yang salah, Allah kasih ide untuk berbisnis, lalu mendapatkan uang yang banyak. Setelah mendapatkan uang yang banyak, kaya raya, di saat Allah mengangkatnya dengan bahasa sederhana, thumma anta lamma wahabtana minal mustakridin, kemudian engkau ya Allah, setelah engkau memberikan kepada kami, engkau besarkan jerih payah kami, seolah-olah engkau yang pinjam kepada kami. Sebab dalam Al-Quran kan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, bersedekah, berderma, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang benar, fayudha'ifahu lahu adhafan katsira, Allah akan berlipat gandakan. Allah minjem ke kita, ini kan bahasa indah untuk membesarkan kita. Minjem ibaratnya begini loh ya. Kecuali kita menjadi orang bodoh, ya Allah pinjam nih loh. Seorang ayah mendidik anaknya untuk menjadi orang yang senang berbagi dan dermawan. Seorang ayah memberikan kepada anaknya uang 100.000, apa 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya anakku, oke semuanya 1 juta, 1 juta sayang, oke siap. Ya sudah, ini milikmu ya sayang ya, ya abah. Sekarang abah boleh enggak pinjam 300 milik kamu, 300 milik gini, 300. Coba, kalau anak sadar yang memberinya adalah ayahnya, begitu mudah mengatakan, iya ayah. Tapi si bodoh mengatakan, kan abah sudah ngasih. Boleh ngasih Allah. Kita itu memberi Allah, maka di saat Allah ingin meminjam kepada kita, bukan pinjam sesungguhnya. Dengan bahasa meminjam agar kita punya kepuasan bahwasanya ini jerih payahku dan nanti Allah akan balas, berikan padaku segala kebaikan. Seolah-olah begitu, karena sesungguhnya Anda bisa sujud, Allah yang menjadikan Anda berkehendak untuk sujud, mengizinkan Anda untuk sujud. Setelah itu Anda mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga kalau kita kembali kepada hikmah Ibn Athaillah yang sebelumnya, bahwasanya nggak pantas kalau kita berjuang lalu mengatakan, ya Allah mana gajiku? Gajiku memang kau punya modal. Siapa yang menjadikan kau mampu? Siapa yang bangunkan kamu di tengah malam kok kamu minta? Siapa memberikan padamu kemauan? Semuanya Allah. Jadi semua kebaikan yang dilakukan seorang hamba sesungguhnya adalah karena Allah telah memilih dan memberikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk berbuat baik. Termasuk rezeki yang Allah berikan pada kita, karunia Allah. Tapi Allah di saat ini mengambilnya untuk dilipat gandakan dengan bahasa man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baru, saya siapa ayo untuk bangun masjid, pondok pesantren, nanti dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Tapi bahasanya bahasa zat yang maha kasih, Allah dengan bahasa siapa yang meminjamkan hartanya. Siapa yang meminjamkan hartanya. Itulah munajat Ibn Athaillah As-Sakandari pada kesempatan ini. Semoga Allah berikan pada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, kemudahan mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bissawab.